Kalian siapa? Mas, lepasin. Ini anak saya, lepasin. Kamu nggak dengar kata dia? Dia itu adalah anak aku. Lepasin. Ya udah. Aku minta maaf. Panas banget hari ini. Kemana ya orang-orang? Kok dikit banget motornya? Bisa dapat berapa tuh hari ini? Panas lagi. Baru dapat berapa ya? Alhamdulillah. Ya. Oh, sini Mbak. Udah. Iya, taruh situ aja. Biar nanti saya yang benerin. Alhamdulillah. Makasih. Iya, sama-sama. Harus jagain motor-motor ini nih. Ya, mundur Mas, mundur. Hati-hati ya Mas. Ya. Cepet lagi. Ya Allah. Semoga hari ini aku dapat rezeki yang banyak. Sekalian bisa nabung sama buat beli jajan anak aku. Aku harus kerja lebih keras lagi. Panas banget ya. Duduk dulu deh. Kan masih belum ada orang. Parkir Mas, biar nanti saya yang benerin Mas. Oh. Gak apa-apa, biar aman ya. Iya. Gak usah dikunci setir ya Mas, biar enak mindahnya. Iya. Atau perlu motornya bawa aja nih. Nah, Mbak, sini ya, sini. Ada apa ya Mbak? Jangan sok lupa sama saya, buka ini topinya. Temen kamu. Vero, Vina. Iya. Apa kabar? Gak usah salaman sama saya, tangan kamu kotor penuh debu. Iya. Putri. Put, kok kamu pakai kayak gini? Iya. Kamu Apa itu sih? wanita apa jadi wanita-wanitaan? Ya wanita lah. Emang kenapa sih? Put, kamu nggak malu jadi tukang parkir, Put? Hah, malu kenapa? Enggak. Yang penting kan kerja aku halal. Oh, halal. gini Put, kalau masalah pekerjaan semua rata-rata itu halal, kecuali mencuri ya. Nah, itu Rata-rata. tahu. Iya. Kenapa masih nanya? Tapi ingat ya, kamu datang barusan kayak gitu, aku yang malu. Ingat ya, kamu itu cuma jadi tukang parkir perempuan. Betul, sini. Kodratnya kamu sebagai perempuan itu ya jelek-jelek itu kerja itu gak kayak gini. Ini kerjaan yang jelek banget buat kaum perempuan. Kenapa kalian yang malu? Yang kerja kan aku. Nggak ada hubungannya dong sama kalian. Jadi kalian tuh nggak harus merasa malu. Aku aja nggak malu. Oh, gak malu katanya saya. Memang kamu nggak malu, tapi kita malu. Sebagai temannya kamu itu, kamu cuma jadi tukang parkir perempuan. Iya, perempuan itu harusnya tuh kerja itu di kantor, bukan Iya. pegang kayak gini. Ini apa? Loh. Buat mukulin kehidupan kamu sendiri yang udah gak benar, yang udah gak jelas kayak gitu. Vina, kamu kalau ngomong kok kayak gitu banget sih. Ngaca. Memangnya kenapa meskipun aku itu perempuan, aku nggak boleh jadi tukang parkir? Tetapi Put, realita kehidupan wanita itu harus istimewa, bukan dimarkirin motornya orang.
Kalau kamu tahu wanita itu istimewa, harusnya nada bicara kamu itu nggak kayak gini. Harusnya kamu menghargai aku dong. Aku ini teman kalian loh. Meskipun aku ini sekarang jadi tukang parkir, aku masih jadi teman kalian. Tutup mulut kamu, Put. Iya. Ya. Sekarang aku gak mau berteman sama kamu. Put, Kerjanya kamu tuh jadi tukang parkir. sekarang gini aja ya, kamu gak perlu anggap kita ini teman, karena kalau kita nganggap kamu itu teman sama aja kita itu malu. Putri, penting nih ini dirapikan aja, di Ya. kuping kamu juga dirapikan Ya. kayak gini, biar wajah kamu itu berseri-seri, biar gak gelap terus kita sinar matahari terus. Vin, kamu ini kenapa sih? Aku punya salah apa sama kamu sampai kamu tuh kayak gini sama aku? Kenapa, Vin? Kamu malu punya teman kayak aku? Nggak apa-apa. Harusnya kamu itu bangga punya teman kayak aku. Aku tuh bisa mandiri, aku bisa kerja sendiri kayak gini. Aku nggak nyusahin orang lain. Harusnya kamu bangga dong sama aku. Oh, bangga dari mana? Harusnya aku itu bukan bangga sama kamu. Sini deh, sini. Kamu itu kalau jadi cewek, kamu itu harus kerja itu nggak kayak gini. Ini malu, Put. Ini kerjaan lelaki. Kamu itu Iya. cowok apa cewek sih? Vin, kamu itu jangan salah. Kita sebagai wanita itu bisa kok Sini, ngerjain mau pekerjaan kemana laki-laki. Nggak harus laki-laki yang selalu bekerja seperti ini, Vin. Kita ini wanita masih bisa. Aku tahu kamu ngomong gini karena kamu gak punya pekerjaan lain kan? Betul. Mungkin sudah terlilit utang. Mau minta uang kamu? Aku kerja kayak gini tuh menyambung hidup. Hah? Menyambung hidup. Dikira kita gak bisa nyambung hidup? Menyambung Iya, hidup. aku tahu kerjaan kalian itu bagus, aku tahu. Tapi kalian tuh nggak harus menghina aku sebagai tukang parkir seperti ini. Aku kerja kayak gini juga pengen makan tiap hari. Sebenarnya aku tidak mau menghina kamu, Put. Tetapi aku datang ke sini kamu malah menyambut dengan berstatus teman kita katanya. Betul. Tapi aku gak mau sekarang. Kalau aku mau berteman sama kamu, amit-amit ya. Kerjanya kamu itu apa? Satu lagi, Put. Hah? Dengerin aku ya, kamu menyambung hidup tapi kamu gak perlu kerja kayak gini. Di swalayan yang lain itu rata-rata tukang parkirnya itu cowok, Iya. bukan cewek. Karena itu sudah terpaksa wanita jadi tukang parkir. Baru kali ini, Put, ya. Seumur hidup aku ngelihat wanita jadi tukang parkir. Ya kayak kamu ini dah. Tiba-tiba temanku sendiri. Ya udah. Aku itu masih mau belanja ya. Iya. Kamu haus? Aku belikan air minum ya. Nggak usah, Vero. Oh, kebiasaan minum air emberan ya mungkin ya. Iya, Ya udah. kayak itu. Motorku jaga baik-baik ya. Awas aja kalau ada lecet sedikit pun kamu tanggung jawab. Paham? Iya, paham. Dengerin dong. Itu perintah untuk tukang parkir kayak kamu. Kenapa sih? Kenapa mereka berdua sampai segitunya? Setega itu mereka berdua ngata-ngatain aku. Padahal pekerjaan ini tuh pekerjaan yang halal. Aku juga nggak nyusahin orang lain. Aku nggak ngemis-ngemis. Mereka nggak tahu susahnya aku. Mereka nggak tahu usaha aku buat menyambung hidup sama anak aku. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi Kanan mas, kanan. dalam Lurus. Udah. Stop. Wah, ini nih. Bagus nih mobilnya nih. tetaplah tersenyum dinda, tinggalkan segala duka lara. Wah, mantap banget. Mobil keren. Astagfirullahaladzim. Enggak. Sadar. Kamu itu cuma tukang parkir. Ya udah deh. Udah parkir rapi kan. Kalau mobil mana mungkin aku dorong. Mulus banget ya. Ya Allah, semoga aja aku bisa kuat. Harusnya
Ini udah aku ambilin kok. Kalau ada orang lewat, seharusnya kamu yang sopan. Sudah Bu, sudah Pak, gitu sini. Iya kayak gitu. Kamu jadi tukang parkir kok gak bener banget ya? Kamu tahu nggak pekerjaan tukang parkir apa? Put, tadi kan disuruh jaga motor. Itu harus diliatin, harus diperhatiin, bukan duduk-duduk di sana. Ya kan aku tadi duduk di sana juga ngeliatin motor kalian. Yang aku jaga itu nggak cuma motor kalian aja, ada banyak. Aduh. Kamu tahu ya, aku sudah nitipin ke kamu. Kenapa kamu gak memperhatikan ya titipan dari Iya. orang kaya ini? Tapi kan buktinya motor kalian nggak apa-apa. Gak apa-apa gimana? Putri, kalau kamu pengen istirahat dalam bekerja, mending balik aja ke rumahnya, ke kasurnya ya, ambil selimut, tutup mukanya, gak usah kerja. Hah, aku itu capek dengerin kamu, Put. Udah. Nih, buang. Ini kan bisa dibuang di tempat sampah, Vin. Nih, ini kan bisa. Kamu gak mau? Udah ada aku minum lagi nih. Vina, Kenapa? Gak terima? Masih lihat? Wah, aja susah sih. Oh iya, kita gak perlu bayar sama kamu karena kita gak punya uang kecil. ya Allah, astagfirullahaladzim. Ujian apa lagi nih, ya Allah? Aku lapar lagi. Oh ya, aku tadi kan punya roti. Aku makan dulu deh. Vina juga buang sampah aja nggak bisa. Padahal udah disediain tempat sampah. Alhamdulillah, waktunya makan. Kamu gak denger ya? Saya manggil kamu mulai tadi ya. Tahu kan siapa saya? Iya bang, ada Sekarang- apa ya bang? Waktunya bayar pajak preman. Bayar. Belum dapat bang. Belum. Masih dikit. Masih. Saya itu gak makan nasi. Saya tuh makan nasi tahu. Hah? Mau kamu saya tem, hah? Jangan bang, beneran ini lagi nggak ada bang. Lagi beneran kosong. Ini peluit adanya bang. Sebelum tangan saya nih nyentuh badan kamu nih ya, serahkan semua uang yang ada di dalam isi kantong kamu. Cepetan. Jangan megang-megang bang, bukan muhrim. Bukan muhrim. Mau aku muhrimin? Hah? Enggak bang. Akad nikah nih, ntar lagi nih kamu sama aku nih. Hah? Beneran nggak ada bang. Aku panggilin penghulu nih. Hah? Hah? Masih 3. Ada apa ya, Bang? Ada apa ya? Kamu siapa? Saya bukan siapa-siapa. Oh, bukan siapa-siapa. Kamu jangan ikut-ikut permasalahan saya. Hah? Mau kamu? Saya panggilin anak buah saya. Oh, gitu ya. Mas, Abang, jangan main kekerasan.
saya tidak mau saya tidak mau melihat kamu itu memeras Mbak ini atau mengambil uang dia. Dia kerja panas-panasan, parkirin mobil, motor di sini. Kamu itu jangan seenaknya. Masalah kamu apa sekarang? Kamu kira saya takut sama kamu? Udah, Mas. Kalau kamu sekali lagi mengulangi kesalahan kamu yang barusan, saya terpaksa melaporkan kamu ke pihak berwajib. Awas kamu ya. Orang seperti kamu yang meresahkan orang-orang lainnya. Kamu itu bagaikan seorang sampah. Kamu gak usah nasihatin saya. Kamu bukan siapa-siapa saya. Saya melihat kamu di sini. Saya merasa jijik dengan tingkah laku kamu. Kerjaan saya tuh memang begini. Hah? Oke. Kalau memang kerjaan kamu yang begini, jangan salahkan saya jika kamu besok ada di balik lantai jeruji. Silahkan. Oke? Silahkan. Jadi kamu nantang saya? Oke. Oke. Kalau berani, jangan lapor-laporan, bos. Kita berantem yuk. Mas, orang yang berantem menggunakan kekerasan itu orang yang nggak punya otak seperti kamu itu. Isinya sampah. Pakai otak kamu. Kalau kamu butuh uang, kerja. Bukan seperti ini caranya. Kamu mau pergi sekarang juga? Udah biarin. Pergi sekarang juga. Kalau kamu berani berantem ayo. Mau pergi atau enggak? Mbak gak apa-apa? Gak apa-apa, Mas. Makasih ya, Mas. Udah belain saya. Mbak sebagai wanita, kenapa pilih pekerjaan seperti ini? Lebih baik kita duduk di atas. Baik, Mas. Ada. Kenapa duduk di bawah? Loh, Mas duduk di atas aja. Sudah, kamu duduk di bawah ya, aku juga duduk di bawah. Oh ya, kamu masih belum jawab pertanyaanku yang tadi. Kenapa kamu bekerja seperti ini? Saya terpaksa, Mas, untuk memenuhi semua kebutuhan saya dan anak saya. Saya kalau nggak kerja kayak gini mau kerja apa, Mas? Mau ngemis juga nggak mungkin kan? Saya nggak mau nyusahin orang lain. Saya maunya kerja sendiri, Mas, untuk menyambung hidup setiap harinya. Emang kemana suami kamu? Suami saya sama wanita lain, Mas, lebih kaya. Ya mungkin karena saya memang orang nggak punya, Mas, orang nggak mampu, jadinya dia cari yang lebih kaya. Laki-laki zaman sekarang mah jarang yang emang pekerja keras dan mau bertanggung jawab. Tapi nggak apa-apa, Mas, saya bertahan hidup demi anak saya. Emang kamu nggak takut kerja seperti ini? Contohnya seperti tadi. Dan saya rasa tadi teman-teman kamu ya, yang dua itu. Iya, Mas, mereka teman-teman saya. Tapi sepertinya mereka malu karena pekerjaan saya seperti ini. Saya tahu, Mas, semua pekerjaan pasti ada resikonya. Tapi ya mau nggak mau kita harus hadapi. Kalau kita nggak mau mengambil resiko ya kita nggak kerja dong, nggak makan. Ya udah, kamu mau nggak ikut saya? Mau kemana, Mas? Ya ikut saya. Duh, nggak berani saya, Mas. Saya harus kerja, saya harus bawa uang Kalau- hari ini. Kalau boleh, saya boleh nggak main-main ke rumah kamu? Oh, kalau itu, tapi rumah saya kecil, Mas. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kayaknya Mas ini pakai jas bagus, pakai mobil bagus. Kayaknya nggak enak, Mas, kalau main ke rumah saya. Rumah saya tuh Boleh nggak saya ke sana? boleh, Mas. Ya udah, anterin saya ke sana sekarang juga. Tapi uang yang Saya akan ganti uang kamu kerja 1 hari ini di sini. Gimana? iya, Mas. Ya udah. Ayo. Saya jalan kaki aja ya, Mas.
Ngapain? Berani, Mas, naik Mobil ini banyak tempat duduknya dan luas juga. Ngapain kamu harus jalan kaki? Ya udah Mas. Enggak. Ya udah silakan masuk. Pakai aja. Pakai. Kotor Mas. Pakai. Di dalam sebuah tempat bersama, aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Tetaplah tersenyum, Dinda, tinggalkan segala duka lara, dan hidup masih terbentang, usahlah kau risaukan. Tetaplah bahagia, Dinda, meski hidup tiada sempurna. Raih segala asa dan cita, buat semua bermakna. Gimana rumahnya, Mbak? Nah udah parkir sini aja. Oh. Udah nyampe. Maaf Mas, banyak daun. Oh, iya gak apa-apa. Sangat Iya. indah ya desa kamu ini. Tapi ya Dan gini, pemandangannya juga bagus. Mas, rumahnya kecil-kecil. Ya, nggak apa-apa. Oh ya, ngomong-ngomong, rumah kamu di sebelah mana? Rumah saya tapi nggak bisa masuk mobilnya Mas. Nanti nyangkut. Jalan kaki. Oh, ya udah, parkir di sini gak apa-apa kan? Nggak apa-apa Mas. Ya udah. Di mana rumahnya? Di sebelah sana. Mari. Sebelah sini Mas. Oh, di sini. Iya. Nah, ini rumah saya, Mas. Oh. Ini rumah kamu? Iya. Iya. Oh iya, ngomong-ngomong katanya kamu punya anak. Mana anak kamu? Ada, Mas. Mungkin lagi di belakang. Sebentar saya panggil ya. Oh, ya silakan. Sebentar ya, Mas. Om siapa? Meli? Bener kan ini Meli? Iya. Sayang, ini ayah Meli. Ini ayah. Iya. Cara ketemu aku kangen sama ayah. Iya ini ayah Meli. Meli kemana aja? Meli kemana aja? Gak kemana-mana kok ayah, aku di rumah terus sama bunda. Terus mana bundamu? Gak tahu adek. Terus di mana bundamu? Bunda pergi, kata Bunda Putri. Bunda pergi jauh. Bunda Putri? Siapa Bunda Putri? Bentar ya ayah, adek Meli mau akan kenalin ayah ke bunda. Tunggu sini bentar. Meli bilang bundanya pergi jauh. Pergi jauh kemana? Dan Bunda Putri? Siapa Bunda Putri? Udahlah. Yang terpenting Meli sama Bunda sudah ada di sini. Sekian lama, 6 tahun aku mencari mereka. Ternyata mereka ada di sini.
Bunda kesini. Hah? Ayah, ini Bunda Putri. Terus Sayang, bunda kamu mana? Ini ayah. Hah? Ini. sayang kamu kok kenal sih sama Om ini? Bunda, ini ayahnya Meli. Ayah Meli dari mana? Mas ini, Kamu siapa? Hah? Mas yang siapa? Mas, lepasin, ini anak saya, lepasin. Kamu nggak dengar kata dia? Dia itu adalah anak aku. Lepasin. Mas nggak denger ya dia tadi Kamu panggil sembunyi Bunda? di mana istri aku? Sembunyiin. Saya ini udah ngerawat Meli itu udah 6 tahun. Saya bilangin sama kamu ya, jangan cari masalah dengan aku jika kamu tidak mau menyesal nantinya. Mas, kok malah marah-marah sih, Mas? Mas tadi datang ke sini niatnya mau ngapain? Terus setelah ketemu Meli, terus kenapa jadi kayak gini? Bagaimana aku gak marah? Selama 6 tahun, anak aku hilang dan istriku hilang. Dan sekarang aku bisa menemukan anak aku. Meli Mas, sayang. makanya Mas, jadi Ini ayah, laki-laki kan? itu harus tanggung jawab sama anak istri. Kok sampai hilang sih? Kamu jaga omongan kamu ya. Kamu jangan bilang aku gak bertanggung jawab sama istri dan Iya, anak buktinya kenapa sampai hilang? Kenapa? Bisa jelasin? Enggak kan? Mas, saya ini udah ngerawat Meli dari 6 tahun yang lalu. Terus di mana istri aku? Mana Bunda Meli? Ini Bunda Putri, ayah. Sayang, Bunda kamu mana? Ini ayah. Lepas. Kamu gak denger telinganya, dia panggil aku ayah. Di sini ada anak kecil, jadi tolong jangan ribut di depan anak kecil. Sayang, anak Bunda yang cantik, Meli masuk dulu ya. Nanti Bunda panggil lagi, ya. Oke, Bunda. Oke, sayang. Mas, Mana istri aku? maksud kamu apa sih? Hah? Kenapa baru nyari sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Kamu pikir aku nyari sekarang? Aku sudah 6 tahun, aku sudah mengerahkan semua orang-orangku untuk mencari istri dan anak aku. Terus? Ternyata kamu yang nyembunyiin mereka di sini. Jaga omongan kamu ya, Mas. Saya nggak pernah menyembunyikan siapapun di rumah saya. Saya hanya merawat Meli. Mas, anak sekecil itu masa saya biarkan sih lontang-lantung di jalan? Kamu mau uang berapa? Hah? Sekarang hadirkan Meli sama bundanya ke sini. Mas, saya tahu rumah saya seperti ini. Tapi nggak semua hal bisa dibeli dengan uang. Saya tahu Mas itu orang beruang. Kamu saya nggak sadar, butuh uang kamu. Kamu hanya tukang parkir. Jangan cari masalah dengan aku. Mas, meskipun saya cuma jadi seorang tukang parkir, tapi saya bisa membesarkan Meli sampai sekarang. Kenapa? Nggak bisa jawab? Mas, jangan remehkan saya. Saya rela kerja siang dan malam biar Meli bisa makan, biar Meli bisa tidur nyenyak. Saya ini ngerawat Meli dengan sepenuh hati saya, Mas, meskipun Meli itu bukan anak saya. Ya udah. Aku minta maaf. Tolong. Anak dan istri aku tolong. Udah, Mas, berdiri. Aku gak mau berdiri. Mas, berdiri. Aku sudah 6 tahun kehilangan mereka. Iya, berdiri, Mas. Jangan kayak gitu. Tolong. Mas, kalau ngomong baik-baik kan enak. Nggak usah pakai marah-marah kayak gini. Pakai menghina saya lagi. Ya, seandainya kamu di posisi aku sebagai seorang ayah, kehilangan istri dan anak selama 6 tahun, bagaimana? Sini, Mas. Saya mau jelasin semuanya. Sebenarnya, istri Mas itu sahabat aku. 6 tahun yang lalu dia datang ke aku. Dia nitipin Meli. Karena istri Mas itu Kenapa dengan istri aku? Hah? Mas, Kenapa? Jelasin. Mas bisa sabar nggak sih? Istri Mas itu sakit. Udah stadium akhir. Mas kemana waktu itu? Kenapa Mas nggak mau merawat istri Mas? Istri Mas tuh datang ke saya, nitipin Meli. Meli yang masih kecil, dan kondisi istri Mas yang seperti itu sangat memprihatinkan. Sekarang terlambat kalau Mas sudah mau mencari istri Mas. Istri Mas sudah nggak ada. Istri Mas sudah tenang di sana. Istri Mas sudah nggak sakit. Sekarang tanggung jawab saya merawat Meli. Meskipun Meli bukan anak saya, Mas. Tapi saya ikhlas menjaga Meli.
Mas ingat nggak waktu Mas tanya kemana suami saya tadi? Saya jawab apa? Dia pergi sama wanita lain. Itu semua cuma menutupi semua kebohongan ini, Mimeli. Saya nggak mau, Mas. Saya nggak mau ada satu orang pun menyakiti Meli. Apapun akan saya lakukan untuk melindungi Meli. Mas kemana waktu itu? Bila gak bilang apa-apa kalau dia sakit parah. Tiba-tiba dia pergi dan bawa Meli dari pelukan aku. Kalau aku tahu kalau dia sakit parah, aku akan berusaha bawa dia ke luar negeri untuk berobat. Tapi dia gak ada bilang apapun terhadap saya. Mas itu seorang suami. Kenapa hal seperti ini pun Mas nggak tahu? Mas, dia itu istri Mas dan juga anak Mas. Kenapa Mas tega itu sih? Istri udah sakit parah malah nggak tahu. Terus sekarang Mas datang ke sini buat ngambil Meli, buat jemput Meli. Iya. Aku sudah kehilangan istri aku. Aku gak mau kehilangan Meli lagi. Dia adalah hartaku yang paling besar. Dan istri aku gak... Kenapa ninggalin aku seperti ini dengan cara seperti ini? Tapi saya sayang sama Meli, Mas. Saya nggak rela, saya nggak sanggup kalau melepas Meli. Tapi ya bagaimanapun juga Mas kan ayahnya. Saya nggak bisa menghalang-halangi Meli. Terus di mana kuburan istri aku? Makam istri Mas jauh dari sini. Udah. Sebentar lagi, aku mau kamu antarin aku ke kuburan istri aku. Aku ingin lihat bagaimana kondisi kuburannya sekarang. Dan Meli sayang. Mas mau bawa Meli sekarang? Ya dia harus tahu di mana tempatnya dia berasal. Biar aku Sudah aja. 6 tahun. Ya udah, biar aku aja yang manggil Meli. Kenapa harus jadi seperti ini? Keluarga besar yang aku damba-dambakan jadi hancur seperti ini. Kenapa gak bilang kalau kamu sakit? Dan kamu memilih untuk pergi dan bawa anak kita di tempat yang gak jelas di mana ini. Kenapa semua ini terjadi pada hamba-Mu ya Allah? Ayah, Sayang, sini. Meli mau nggak ikut ayah? kalau adek ikut, Bunda sendirian di rumah. Tapi Meli mau kan ikut ayah? Mau, tapi Bunda juga ikut, Ayah. Ya udah. Bunda Putri akan ikut kita juga. Hore! Bunda seneng loh. Iya sayang, Bunda seneng. Mbak, saya banyak-banyak terima kasih sudah merawat anak saya selama 6 tahun. Iya Mas, Jika sama-sama. ada yang Mbak inginkan, Mbak tinggal omongin sama saya. Mas, saya ngerawat Meli itu ikhlas. Saya nggak pengen apa-apa Mas, saya cuma pengen Meli sehat, Meli bahagia. Udah itu aja cukup kok Mas. Mbak, ada satu hal yang saya inginkan.
Barusan saya sempat berpikir keras. Di usia Meli yang seperti ini, Meli butuh kasih sayang seorang ibu. Dan saya inginkan Mbak mau kan jadi ibu Meli? Karena saya takut di umur Meli yang sekarang ini, jika dia kehilangan sosok Mbak, saya nggak tahu bagaimana perkembangan Meli. Saya takut terganggu. Tapi Mas, saya masih nggak enak Mas sama sahabat saya. Mas kan suami sahabat saya. Tapi saya juga nggak bisa ngelepasin Meli sih Mas. Ya sudah, tolong rahasiakan sementara terhadap Meli. Kemana bundanya pergi? Ya. Dan untuk permintaan Meli yang barusan, Mbak mau kan ikut saya ke kota? Iya Mas, saya nggak bisa jauh-jauh dari Meli. Makasih ya Mbak. Selama ini Mbak sudah merawat Meli dengan baik. Sudah merawat Meli sampai sekarang. Saya banyak-banyak terima kasih Mbak. Iya Mas, selama ini saya cuma punya Meli. Saya nggak punya siapa-siapa lagi. Saya pribadi saya minta maaf atas apa yang Mbak omongin tadi. Karena Mbak mengangkat Meli jadi anak Mbak. Jadi Mbak gak pernah dideketin seorang pria dan Mbak gak menikah. Saya minta maaf untuk itu Mbak. Saya nggak peduli Mas, meskipun nggak ada yang mau deketin saya. Yang penting saya bisa jagain Meli, bisa merawat Meli. Mulai sekarang Mbak gak usah bekerja keras lagi seperti tadi, jadi tukang juru parkir. Mas, kalau saya nggak kerja, saya mau makan dari mana? Sudah Mbak, sekarang Mbak itu sudah jadi tanggung jawab saya. Bila semua yang terindah Saya yang minta ada di dalam dunia Mbak itu rawat Meli ya. Mungkin karena aku sibuk kerja. Bilang membawa Meli pergi. Bila pergi dan membawa Meli. Mungkin ini semua juga karena salah aku. Karena aku terlalu sibuk dengan kerjaan aku hingga aku tidak sadar kalau istri aku itu. Oh, Mas, udah yang sabar. Yang penting sekarang kan udah ketemu sama Meli. Meli juga udah sehat. Maafin Ayah ya. Selama 6 tahun ini Ayah gak ada di samping Meli. Tapi mulai saat ini Ayah gak bakalan ninggalin Meli lagi. Ayah sama bunda putrinya akan selalu ada sama Meli. Sekarang dia sekolah. Iya. Kelas berapa? Dia sekarang udah kelas 1 SMP. Baru kelas 1 SMP, Mas. Nanti Meli akan sekolah di sekolah yang bagus, teman-teman yang bagus, yang baik-baik. Nanti Meli mau kan pindah sekolah? Mau sih ya, tapi adik kangen sama teman-teman adik yang dulu. Nanti waktu kita liburan kita kembali lagi ke sini, ketemu sama teman-teman kamu di sini. Ya? Sayang, nanti kalau Meli liburan, kan bisa ketemu sama teman-teman Meli yang di sini. Nanti Meli bisa main sama mereka. Yang penting, Meli harus belajar yang pintar, sekolah yang bagus di sana juga.
pasti nanti teman-temannya lebih seru ya. Meli harus fokus belajar, harus bisa kejar cita-cita Meli sampai sukses ya sayang ya. Ya udah sayang, kita pergi yuk. Ayo. Ya udah, ayo. Mau kan ikut saya? Tetaplah tersenyum